Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi. Berkat rahmat Allah, berkat hidayahnya lah, kita bisa menuntut ilmu, menambah wawasan kita di bidang agama gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, pada video kedua ini saya akan membahas tafsir Tarbawi surat Ali Imran ayat 159, yaitu tentang prinsip besar dalam manajemen pendidikan Islam. Nah, manajemen itu sendiri dapat diartikan sebagai seni mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 ini, kita tidak akan membahas bagian-bagian itu, tapi kita fokus membahas kepada prinsip besar manajemen. Prinsip manajemen pendidikan Islam. Mari kita bedah langsung tafsir Tarbawi dari Quran Surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal. Quran Surat Ali Imran ini turun setelah Quran Surat Al-Anfal, yang isinya itu bercerita tentang keluarga Imran, seperti Siti Maryam dan Hana. Nah, menurut kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Al-Tabari itu Quran Surat Ali Imran ayat 159 ini turun ketika perang Uhud. Nah, sebelum perang Uhud terjadi berlangsung gitu ya, Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan musyawarah untuk menentukan apakah di Madinah atau keluar dari kota Madinah untuk menyongsong musuh dari kota Mekah. Nah, akhirnya para sahabat itu menyampaikan pendapatnya untuk Rasulullah agar keluar dari kota Madinah, seperti itu. Dan ketika berlangsungnya perang Uhud, di situ ada beberapa sahabat yang bertugas menjadi pasukan pemanah. Rasulullah SAW bersabda, lindungilah punggung kami. Jika kalian melihat kami sedang bertempur, maka kalian tidak perlu membantu kami. Dan jika kalian melihat kami telah mengumpulkan harta rampasan, maka janganlah kalian ikut bersama kami. Seperti itu. Jadi intinya Rasulullah itu menegaskan kepada pasukan pemanah untuk tetap berada di tempatnya, seperti itu. Tapi akhirnya pasukan pemanah itu tergoda dengan harta rampasan perang atau ghanimah itu ya. Nah, perang itu kalah. Yang tadinya sedikit lagi akan menang, karena gara-gara sebagian pemanah itu turun dan mengambil harta rampasan, akhirnya kalah. Dan maka dari itu turunlah Quran Surat Ali Imran ayat 159 ini. Makna global dari ayat ini adalah merupakan sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW
agar bersikap lemah lembut kepada sebagian sahabat beliau yang tadi itu yang tidak disiplin dan tidak mematuhi apa kata pemimpinnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita akan membahas tafsir menurut para mufassir tentang ayat ini. Nah, yang pertama ada pendapat dari Imam Jalalain. Beliau mengatakan ayat ini tuh bermakna atau berbunyi, berkat rahmat dari Allah kamu menjadi lemah lembut hai Muhammad, sehingga kamu hadapi pelanggaran mereka terhadap perintahmu itu dengan sikap lunak. Sekiranya akhlakmu jelek hingga kamu mengambil tindakan keras terhadap mereka, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari kelilingmu. Maka maafkanlah mereka atas kesalahan yang mereka perbuat dan mintakanlah ampunan untuk mereka atas kesalahan-kesalahan itu hingga ku ampuni atau Allah ampuni. Serta mintalah pendapat dan buah pikiran mereka mengenai urusan peperangan dan lain-lain demi mengambil hati mereka, dan agar umat meniru sunnah dan jejak langkahmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak bermusyawarah dengan mereka. Kemudian apabila kamu berketetapan hati untuk melaksanakan apa yang kamu kehendaki setelah bermusyawarah itu, maka percayalah kepadanya, kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Tafsir yang kedua itu ada dari Ibnu Katsir. Dalam kitabnya beliau menyebutkan bahwa makna dari fabima rahmatin minallahi linta lahum, yaitu Allah berfirman kepada Rasulullah SAW dengan menyebutkan anugerahnya yang telah dilimpahkan kepada Rasulullah dan orang-orang mukmin, yaitu membuat hatinya lemah lembut kepada umatnya, yang akibatnya mereka mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hasan al-Basri mengatakan bahwa begitulah akhlak Nabi Muhammad SAW dengan sikapnya yang lemah lembut seperti itu ya. Dan Hasan al-Basri juga menyebutkan bahwa ayat ini itu maknanya sama dengan makna dari At-Taubah ayat 128 yang bunyinya, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Kalimat berikutnya di ayat ini ada walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Nah, Ibnu Katsir ini menafsirkan bahwa maksud dari kalimat itu adalah sekiranya kamu keras dan kasar dalam berbicara, juga berhati keras dalam menghadapi mereka, niscaya mereka bubar darimu dan meninggalkan kamu. Akan tetapi Allah menghimpun mereka di sekelilingmu dan membuat hatimu lemah lembut terhadap mereka sehingga mereka menyukaimu, seperti apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Amr. Jadi Abdullah ibnu Amr itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keras, tidak kasar, tidak bersuara gaduh di pasar-pasar, serta tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan lagi, melainkan memaafkan dan merelakan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Nah, menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya, beliau itu menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bermusyawarah dengan mereka apabila menghadapi suatu masalah untuk mengenakan hati mereka agar menjadi pendorong bagi mereka untuk melaksanakannya. Nah, di sini juga ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermusyawarah dengan para sahabatnya. Antara lain pada saat perang Badar itu menentukan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Lalu ada pada saat perang Khandaq itu menentukan apakah berdamai dengan golongan yang bersekutu dan memberikan sepertiga dari hasil buah-buahan Madinah atau tidak. Lalu yang ketiga itu ada pada saat perang Uhud, yaitu menentukan apakah
beliau tetap berada di Madinah atau keluar menyambut kedatangan musuh. Yang keempat itu ada perjanjian Hudaybiyah. Pada saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat bermusyawarah untuk menentukan apakah sebaiknya beliau bersama kaum muslimin itu menyerang orang-orang musyrik atau tidak. Dan pada peristiwa berita bohong pada Siti Aisyah, nah pada saat itu juga Rasulullah SAW meminta pendapat atau bermusyawarah kepada Ali dan Usamah, apakah beliau itu menceraikan Siti Aisyah radhiyallahu anha atau tidak. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ibnu Katsir ini menafsirkan kalimat ini yaitu apabila engkau bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu dan kamu telah menularkan tekadmu, hendaklah kamu bertawakal kepada Allah dalam urusan itu. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, sekarang mari kita bahas prinsip besar apa yang harus diperhatikan dalam memanage pendidikan Islam. Yang pertama adalah bersikap lemah lembut, sehingga ketika berkomunikasi dengan orang lain itu akan merasa nyaman dan senang karena apa yang diucapkan oleh orang tersebut yang menyampaikan itu kata-kata yang baik. Yang kedua adalah memiliki sikap lapang dada, artinya kita melihat seseorang dari sisi positifnya, bukan dari sisi negatifnya atau kekurangannya, karena setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kelemahan. Kita akan menghargai seseorang tersebut, dan kita itu harus punya rasa menginginkan seseorang itu agar menjadi lebih baik dalam kehidupannya, dalam agamanya, sehingga dengan begitu kita akan mendoakan beliau. Misalnya kita adalah seorang pendidik, kita akan mendoakan peserta didik kita agar dia bisa berbuat lebih baik lagi. Kita mohon ampun peserta didik kita kepada Allah, kita memaafkan kesalahan-kesalahan peserta didik kita dengan hati yang lapang. Selanjutnya itu musyawarah, artinya kita itu mengakui, menghargai harapan-harapan atau pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran sekecil apapun dari setiap orang yang terlibat di pendidikan Islam. Kalau seseorang itu sudah diakui dan dihargai, maka ia akan merasa hadir sehingga ia akan berkontribusi secara maksimal untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Yang terakhir adalah bertawakal, artinya jangan sampai ketika kita sudah membuat suatu perencanaan, kita merasa yakin dengan penuh bahwa apa yang kita sudah rencanakan itu udah bagus, padahal kita masih harus menyerahkan semuanya itu kepada Allah, karena dengan rahmat dan pertolongan Allah SWT, perencanaan kita yang sudah kita susun itu bisa berjalan. Nah, itulah prinsip-prinsip besar yang ada pada manajemen pendidikan Islam berdasarkan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.